Sebanyak 5 permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, Perpu. Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Cipta Kerja, ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Konstitusi. 5 perkara tersebut, yakni perkara nomor 54, PUU 21, 2023, perkara nomor 40, PUU 21, 2023, perkara nomor 41, PUU 21, 2023, perkara nomor 46, PUU 21, 2023, serta perkara nomor 50, PUU 21, 2023. Putusan untuk 5 perkara tersebut dibacakan pada Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023, di ruang sidang pleno MK. Dalam pertimbangan hukum perkara nomor 54, PUU 21, 2023 yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, disebutkan bahwa para pemohon mendalilkan Perpu nomor 2 tahun 2022 sebagai cikal bakal lahirnya Undang-Undang. Undang-Undang Cipta Kerja telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91, PUU 18, 2020 terkait meaningful participation. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat, berdasarkan kerangka hukum pembentukan undang-undang yang berasal dari Perpu, sebuah Perpu yang telah ditetapkan oleh Presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR agar tetap memiliki daya keberlakuan sebagai undang-undang. Apabila langkah yang diambil Presiden adalah dengan menggunakan Perpu, maka penilaian subjektivitas Presiden terhadap hal kegentingan yang memaksa. Pengajuan Perpu oleh Presiden kepada DPR tersebut adalah dalam bentuk rancangan undang-undang. Namun demikian, walaupun dengan bentuk rancangan undang-undangan, yang sama dengan undang-undang biasa, rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang memiliki karakter yang berbeda dengan rancangan undang-undang biasa, seperti mekanisme tahapan serta jangka waktu sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Sebut Guntur membacakan pertimbangan hukum untuk perkara yang diajukan oleh 15 serikat atau federasi buruh tersebut. Guntur melanjutkan karakter khusus dari rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang tersebut juga menyebabkan tidak semua asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi mengikat secara absolut. Misalnya, sambungnya, penjelasan pasal 5 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menentukan pengertian dari asas keterbukaan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Mempertahankan performa perekonomian negara agar tidak jatuh sebagaimana negara-negara lainnya. Sehingga perlu bauran kebijakan yang antisipatif. Sehingga, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Padahal, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, mekanisme pembentukan undang-undang yang berasal dari Perpu, tidak menempuh semua tahapan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 5 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Akuo, tambah Guntur. Terlebih lagi, Guntur menerangkan aspek kegentingan yang memaksa yang menjadi syarat dalam penerbitan Perpu menyebabkan proses pembentukan undang-undang yang berasal dari Perpu memiliki keterbatasan, limitasi waktu. Sehingga menurut penalaran yang wajar, perlu ada pembedaan antara undang-undang yang berasal dari Perpu dengan undang-undang biasa, termasuk dalam hal pelaksanaan prinsip meaningful participation. Yang dipersoalkan para pemohon adalah berkenaan dengan penetapan Perpu. Oleh karena itu, proses persetujuan rancangan undang-undang penetapan Perpu menjadi undang-undang di DPR tidak relevan untuk melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna meaningful participation secara luas karena adanya situasi kegentingan yang memaksa sehingga persetujuan DPR dalam kerangka menjalankan fungsi pengawasan yang sejatinya merupakan representasi dari kehendak rakyat. Meskipun demikian, dalam proses pembahasan rancangan undang-undang penetapan Perpu menjadi undang-undang tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna. Namun DPR wajib memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengakses dan memberi masukan, seperti melalui aplikasi sistem informasi yang ada dalam laman resmi DPR, urai Guntur.
Konstitusi nomor 138 garing PU dan seterusnya 2009 dalam penetapan Perpu 2 2022. Sementara terkait dalil pemohon perkara nomor 50 PUU 21 2023 yang menyebut penetapan Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan pasal 42A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 karena dalam undang-undang tersebut tidak diatur dalam dokumen perencanaan, padahal menggunakan metode omnibus, Mahkamah mempertimbangkan latar belakang pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Mahkamah, Undang-Undang Cipta Kerja pada dasarnya bukan merupakan undang-undang yang dibentuk dengan menggunakan proses atau prosedur yang biasa. Hal ini karena Undang-Undang Akuo merupakan produk undang-undang yang berasal dari rancangan Undang-Undang Penetapan Perpu menjadi undang-undang. Sehingga latar belakang pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak dapat dilepaskan dari pembentukan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang disahkan oleh undang-undang tersebut. Dari pertimbangan perkara nomor 54 PUU 21 2023 sebelumnya, telah disimpulkan bahwa penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang kemudian menjadi Undang-Undang Cipta Kerja menurut DPR telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa. Dengan perkataan lain, DPR telah memberikan penilaian mengenal keterpenuhan syarat tersebut sehingga anggapan pemohon mengenai pembentukan Undang-Undang Akuo tidak memenuhi kriteria kegentingan yang memaksa telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Tandas Hakim Konstitusi Arief Hidayat membacakan pertimbangan hukum permohonan yang diajukan oleh buruh tersebut. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, telah ternyata proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja secara formil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Presiden pada tanggal 27 Juni 2023, tanggal 2 Juli 2023, dan 3 Juli tahun 2023 yang telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Juli 2023 serta keterangan tambahan. Meski begitu, 4 dari 9 hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda, dissenting opinion. 3 hakim menyatakan permohonan pemohon seharusnya dikabulkan. Ketiga hakim tersebut, yakni Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih. Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo menyampaikan seharusnya Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon dinyatakan prematur dan Mahkamah sebelum menjatuhkan putusan akhir, melalui putusan provisi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk memenuhi amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 PUU 18 2020. Dalam pendapat berbedanya, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyatakan Perpu Cipta Kerja mendapat persetujuan DPR setelah berakhirnya batas waktu yang ditentukan berdasarkan pasal 22 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Persidangan yang berikut, maka Undang-Undang Akuo menjadi tidak memiliki landasan konstitusional untuk dibentuk karena yang secara konstitusional seharusnya dilakukan dan diterapkan adalah ketentuan pasal 22 ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Hal ini juga menjadi penting untuk dipatuhi agar di masa mendatang tidak terjadi permainan akrobat politik yang dapat dilakukan oleh Presiden dan DPR secara kolaboratif ataupun yang dapat terjadi di antara Presiden terhadap DPR dan sebaliknya dalam konteks tindak lanjut dari penetapan suatu perpu. Kesimpulan tertulis pemohon dan Presiden selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan Undang-Undang 6 2023 baru mendapat persetujuan DPR dalam masa sidang kedua setelah Perpu 2 tahun 2020. Sementara itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih menyatakan sejauh yang terungkap di persidangan, berkenaan dengan hal ini, pembentuk undang-undang sesungguhnya telah merencanakan membentuk Undang-Undang Cipta Kerja sehingga dimasukkan dalam daftar prolegnas tahun 2020 sampai tahun 2024 yang ditempatkan dalam urutan nomor 209 berdasarkan keputusan DPR pada tanggal 7 Desember tahun 2021. Pengusulan undang-undang tersebut sebagai inisiatif pemerintah,
Bahkan Presiden pun telah menyiapkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja serta melakukan kegiatan konsultasi publik dalam rangka upaya melaksanakan partisipasi yang bermakna. Namun dalam perkembangannya, Presiden justru mengambil langkah penetapan Perpu. Tindakan pembentuk undang-undang tersebut jelas-jelas bukan merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91, PUU 18, 2020. Apabila penerbitan Perpu diterima dan dinilai sebagai tindak lanjut putusan Akuo, maka sangat dikhawatirkan di kemudian hari praktik ini akan menjadi preseden buruk dengan maraknya penerbitan Perpu yang lahir dari tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi sekadar untuk mempercepat pembentukan dan perbaikan dari suatu undang-undang tanpa melibatkan DPR. Dengan mengutip pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh pemohon pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54 tahun 2020. Keduanya juga menjelaskan secara faktual pembentuk undang-undang tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91, PUU 18, 2020 untuk membentuk undang-undang sebagai perbaikan proses atau tata cara pembentukan undang-undang, termasuk membuka kemungkinan memperbaiki substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Berkenaan dengan fakta tersebut, keduanya masih dapat mempertimbangkan pembentukan Perpu sebagai jalan keluar apabila pembentukan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91, PUU 18, 2020 telah diupayakan sedemikian rupa, dan waktu yang disediakan, paling lama 2 tahun, telah mendekati batas yang ditentukan. Namun, disebabkan upaya pembentukan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam putusan Akuo tidak dilakukan sedemikian rupa dan Presiden justru membentuk produk hukum yang berbeda, Incasu Perpu, padahal waktu yang tersedia masih cukup untuk membentuk undang-undang, sehingga seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon. Nomor 2 tahun 2022 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-19 masa persidangan ke-4. Terakhir, Hakim Konstitusi Soehartoyo berpendapat Mahkamah Konstitusi hampir selalu mengadili permohonan pengujian formil dengan menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima yang disebabkan karena permohonan dimaksud kehilangan objek dikarenakan DPR telah memberikan persetujuan atas Perpu tersebut. Oleh karena itu, melalui pertimbangan hukumnya, ia berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, agar pengujian formil atas Perpu dapat didorong untuk dinilai konstitusionalitasnya pasca Perpu dimaksud memperoleh persetujuan dari DPR dan telah menjadi undang-undang. Dengan demikian, pengujian formil atas Perpu dapat dilakukan guna dinilai konstitusionalitasnya bersama-sama dengan pengujian formil atas undang-undangnya. Hal tersebut menurut pandangan hukumnya juga dikarenakan pemberian kesempatan pengujian formil atas Perpu sebagaimana yang diajukan ke Mahkamah selama ini hanyalah memberikan harapan kepada pencari keadilan, justisiabelen, tanpa dapat diakomodir oleh Mahkamah dengan menilai isu konstitusionalitas secara formil atas Perpu yang bersangkutan. Pada hari Senin, tanggal 2 bulan Oktober tahun 2023. Selanjutnya terkait pengujian material yang diajukan dalam perkara nomor 40, PUU 21, 2023, Mahkamah menjatuhkan putusan provisi agar permohonan uji material terhadap UU Cipta Kerja tetap dilanjutkan. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pancastaki Foeh, Mahkamah mempertimbangkan bahwa terhadap permohonan Akuo, para pemohon menggabungkan permohonan pengujian formil dan material. Sementara itu, Mahkamah telah mengeluarkan ketetapan yang pada pokoknya memisahkan pemeriksaan pengujian formil dan pengujian material, serta menunda pemeriksaan pengujian material sebagaimana dimaksud dalam ketetapan nomor 40, PUU 21, 2023, nomor 39, PUU 21, 2023, dan nomor 49, PUU 21, 2023 tentang pemisahan pemeriksaan permohonan pengujian formil dan material, serta penundaan pemeriksaan permohonan pengujian material. Oleh karena pengujian formil dalam permohonan Akuo tidak beralasan menurut hukum, maka pemeriksaan pengujian material akan segera dilanjutkan. Imbu Daniel membacakan permohonan yang diajukan oleh 121 pemohon yang terdiri atas 10 serikat pekerja dan 111 orang pekerja. 2 Oktober 2023.